Halo Sobar, selamat datang di podcast Bara Cita. Teman tumbuh bersama dengan semangat membara menggapai cita. Oke, selamat datang lagi di podcast Bara Cita ya teman-teman. Kita sekarang ada di episode 2. Kalau episode kemarin tuh cuman ada suaranya doang. Kalau sekarang kalian bisa ngelihat nih wajah aku, tapi kita ngelakuinnya secara online sekarang karena ya social distancing. Oke, jadi kali ini aku nggak sendirian, karena kan kemarin juga nggak sendirian. Aku kali ini ditemani sama dua wanita cantik, tapi nggak ada yang kemarin. Kalau kemarin kan ada Kak Nida nih, tapi Kak Nida sekarang lagi berhalangan hadir teman-teman, karena lagi sakit kata. Jadi kita doain dulu deh buat Kak Nida, semoga cepat sembuh, biar nanti di episode 3 bisa nemenin aku buat nge-podcast lagi nih. Oke, jadi kayak yang udah dibilang di episode sebelumnya, kalau episode kali ini itu bakal ngebahas tentang SNMPTN ya. Kemarin kan kita ngebahas general jalur masuk, sekarang SNMPTN episode 2. Nah, dan sekarang bareng aku udah ada dua bintang tamu dari Bara Cita yang dua-duanya lulus SNMPTN guys sih. Kalau lulusnya mandiri, nggak saya bawa ke sini. Nanti di episode mandiri kita bawanya. Oke, mungkin bisa kenalan dulu aja kali ya. Ini biar sobar nih. Yang kalau nontonnya dari Instagram mungkin nggak bisa lihat ya. Atau nggak tahu deh nanti. Ini bakal ada di YouTube doang atau ada di Instagram. Aku nggak tahu. Nanti lihat nanti gimana hasilnya. Boleh dong dari Kak Virginia atau Karania Zahra Regita nih. Bisa kenalan dulu. Oke, Kak Virginia dulu. Dari aku dulu ya. Halo teman-teman, kenalin aku Virginia Putri Riani. Aku adalah mahasiswa Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan atau biasa disingkat SKPPK ITB, Angkatan 21. Oke, halo semuanya, kenalin, nama aku Rania Zahra Regita, biasa dipanggil Rania. Aku sekarang mahasiswa semester 2 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan kemarin kebetulan aku lolos di FK UNER jalur SNMPTN. Oke, udah kenalan nih dua kakaknya. Sekarang kita langsung tanya-tanya aja kali ya seputar SNMPTN. Atau Sobar ada yang mau nanya dulu nggak nih kakak-kakaknya? Nggak ada lah ya, nggak bisa, orang ini rekamannya off-air. Oke, kalau gitu kita ngomongin yang umum dulu nih ya, sebelum nanti kita masuk ke hal-hal yang spesifik. Mungkin bisa diwakilin sama salah satu di antara Kak Virginia atau Kak Rania nih tentang soal SNMPTN nih. Sebenarnya apa itu SNM gitu kan? Walaupun udah banyak lah ya yang ngasih tahu info tentang SNMPTN. Oh iya, tadi tuh aku lupa ngasih tahu kalau aku juga masuk SMPK ITB itu lewat jalur SNMPTN. Oke, jadi SNMPTN itu apa sih? SNMPTN itu kependekan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, beda sama jalur-jalur yang lain, kalau SNMPTN itu nggak butuh tes lagi. Makanya disebut juga jalur undangan. Nah, kalau nggak butuh tes itu butuhnya apa dong? Nah, butuhnya tuh nilai raport. Kalau kita dari SMA itu raport nilai yang dipakai itu nilai dari semester 1 sampai semester 5. Tapi kalau misal kita dari SMK itu yang dipakai nilai semester 1 sampai semester 7. Tapi yang bisa daftar SNMPTN itu enggak semua siswa ya. Cuman siswa-siswa yang termasuk siswa eligible di sekolahnya aja gitu. Oke, tadi udah ada penjelasan ya tentang SNMPTN secara umum dari Kak Virginia. Kenapa satu aja? Karania juga dong Kak, kasihan tuh Karanianya. Enggak teman-teman, soalnya kalau Kak Virginia iya, Karania iya, intinya kan sama aja. Tapi nanti kita bakal coba buat ngeluangin waktu kita di tanya jawabnya lah ya. Oke, kalau gitu langsung aja ke pertanyaan yang pertama kali ya, yang secara spesifik nih. Kalau tadi kan yang general secara umum, sekarang pertanyaan pertama untuk masing-masing narasumber nih. Dulu tuh sebelum daftar SNMPTN tuh ada pertimbangan tertentu nggak? Sebelum akhirnya fix, soalnya kan SNMPTN ini kan banyak kriteria-kriterianya kayak harus diterima lah, terus wah banyak gitu kan. Ada pertimbangan kan dari Kak Virginia atau Kak Rania gitu? Mungkin boleh dari Kak Rania dulu ya.
Oh, berarti nanti gitu aja Oke. kali ya, Karania dulu terus baru ke Virginia kali ya. Oke. Kalau aku dulu sih sebelum daftar SNMPTN, pertimbangannya tuh di ini, karena di zamanku tuh ada sistem blacklist ya. Jadi kalau udah lolos SNMPTN, kita nggak boleh lagi ikut SBMPTN. Jadi itu benar-benar jadi pertimbangan banget adalah untuk milih jurusannya. Aku make sure banget kalau jurusan yang aku pilih itu benar-benar aku minat di situ, karena takutnya nanti kalau aku keterima, terus aku nggak ambil, ya aku udah nggak bisa lagi dong daftar SBMPTN. Jadi pertimbangan aku sih yang paling utama sebelum daftar SNMPTN tuh jurusannya. Itu sih. Mungkin Virgi gimana pertimbangannya waktu itu? Sama kayak kamu sih Ran, aku juga kayak pas mau daftar SNM nih, pastiin kalau jurusan yang aku pilih itu benar-benar aku pengen gitu. Jangan sampai nanti kalau misal kita diterima nih ke SNMPTN, tapi kita nggak ambil, itu kan rugi buat sekolah kita juga. Maksudnya mungkin tahun depan tuh uh, univ tersebut nggak akan nerima sama sekali lulusan dari sekolah kita gitu. Karena ada yang tadi dibilang Rania sistem apa ya blacklist. Soalnya waktu itu ada dari sekolahku yang diterima SNMPTN tapi nggak diambil dan akhirnya dapat surat peringatan dari suatu universitas gitu. Jadi ya dari aku sendiri sih pastiin lah kalau benar-benar pengen kalian ambil jurusan tersebut. Oh, berarti ada pertimbangannya cukup panjang ya, apalagi kalau misalnya keterima nih, jadi nggak bisa asal asal taruh lah ya, asal tembak jurusan. Oke, Benar kalau banget. kalau gitu berarti kemarin nih Karania sama Kak Virginia tuh galau gitu nggak sih, kayak aduh gila gue mau kemana ya, atau emang udah ditentuin dari kayak awal SMA, oh aku emang dari awal tuh pengen kayak Karania, aku dari misal dari SD udah pengen jadi dokter gitu, jadi kan di kelas 12 nya udah kepikiran ya pasti kalau mau jadi dokter ngambilnya langsung SNM ke FK gitu, ada galau-galau gitu nggak, atau misalnya aku mau ke dinasan atau apa gitu. Galau pasti ya, kayak menjelang SNMPTN tuh tiap hari tuh overthinking banget. Karena kalau boleh jujur, dulu tuh kayak SMP atau awal-awal SMA tuh aku lebih pengen masuk ke jurusan sosum. Padahal waktu itu SMA sudah di Saintek. Jadi kan kayak, aduh gimana ya kalau SNM aku linjur, peluangnya lebih kecil kan pasti. Itu jadi pertimbangan banget. Terus, tapi akhirnya setelah kayak kelas 11 sama kelas 12 itu kayak mulai ada ketertarikan di jurusan kedokteran gitu. Dan ternyata orang tua juga support banget aku masuk ke kedokteran, tapi yang jadi pertimbangan lagi adalah dokter nih kan pendidikannya lama ya. Pendidikannya lama, terus benar-benar belajarnya harus ekstra, sedangkan aku tipe orang yang sebenarnya nggak suka belajar gitu. Jadi kayak itu benar-benar galau banget, kayak harus ambil FK atau enggak. Tapi orang tua tuh kayak kelihatannya tuh kayak berat banget gitu aku masuk FK. Jadi setelah berkali-kali konsultasi sama BK, mungkin ada jurusan lain yang aku juga minat di situ, tapi pada akhirnya aku mantepnya di FK. Dan FYI dulu pilihan pertama aku FK UNER, pilihan kedua aku kosongin. Karena benar-benar aku nggak ada minat di pilihan lain selain FK gitu. Jadi takutnya nih ya, daripada nanti aku lolos di pilihan keduanya, tapi aku nggak serak, mending aku ambil pilihan satu aja. Kalau gagal masih bisa ikut SBM. Itu sih waktu itu jadi galaunya aku. Kalau aku sih apa ya, sebenarnya sempat bingung kan, aduh jadi nggak ya ambil SAPPK gitu. Soalnya sempat minat juga nih ke fakultas seni. Nah, tapi kan kalau fakultas seni itu perlu portofolio ya, kayak gambaran-gambaran kita. Nah, itu jadi pertimbangan aku juga sih. Kira-kira apa ya, aku nih lebih kemana pengennya gitu. Karena kan aku emang pengen banget jadi arsitek gitu. Tapi kalau di ITB sendiri tuh kan tahun pertama nggak langsung bisa penjurusan. Nah, aku tuh takutnya aku malah diterimanya bukan di jurusan arsitek gitu. Terus apa ya, sama kayak Rania tadi, aku tuh kan kalau SNMPTN tuh kan maksimal 2 ya, cantumin 2 jurusan. Nah, tapi salah satu kalau nggak salah waktu itu wajib di universitas di provinsi tempat tinggal kita gitu. Nah, sedangkan di universitas yang ada di provinsi aku tuh nggak ada jurusan arsitek. Jadi waktu daftar SNM aku pilihan keduanya itu dikosongin. Akhirnya setelah mempertimbangkan lagi, aku
lebih ke SAPPK gitu tertariknya, karena emang udah dari dulu tuh cita-citanya pengen jadi arsitek gitu sih. Berarti Kak Virginia sama Karania ini dua-duanya nggak ngisi pilihan kedua ya teman-teman, karena emang pengennya tuh ke situnya aja langsung, dan tadi tuh galau-galaunya udah dikasih tahu juga. Jadi kalau gitu tadi juga udah dikasih tahu ya alasan kenapa ambil jurusan, tuh udah dikasih tahu belum tadi? Tadi kan kalau Karania udah ya galau-galau. Tadi kalau Kak Virginia kenapa nih pengen ngambil ke jurusan itu? Ambil jurusan arsitektur. Bukan sih, sebenarnya pengen ngambil SMPK 2. Kenapa ya? Karena aku dari SMP tuh udah tertarik sama dunia luar bangunan gitu. Aku suka gitu melihat bangunan-bangunan yang punya nilai estetika. Terus juga pengen bisa lah ngebangun rumah sendiri yang bagus, yang nyaman gitu. Jadi ya aku berminat banget buat ke arsitektur. Terus dari orang tua juga mendukung sih, terutama ayah aku, karena ayah aku juga bisa dibilang jago gambar lah, dan turun ke aku. Jadi ya aku juga pengen bisa lah jadi ngebangun rumah yang bagus gitu. Jadi aku pengen jadi arsitek gitu sih. Berarti tujuan awalnya Kak Virginia ini ingin melakukan pembangunan, teman-teman, katanya. Ini dia bocahnya ini banget ya, pembangunan parah. Oke, kalau gitu kan tadi udah dikasih tahu juga nih alasan kenapa Kak Virginia sama Karania masuk ke jurusan itu. Jadi bukan cari aman, teman-teman, bukan kayak aku pengen ke jurusan ini karena dikit yang minat, peluangnya tinggi. Ya itu boleh sih, cuman bro, kedokteran bro, apakah ada yang kedokteran tapi safety? Kan kayaknya nggak ada deh. Dimanapun emang yang namanya kedokteran setahu aku memang tinggi gitu peminatnya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya teman-teman ya. Nih, baik Karania ataupun Kak Virginia, dulu waktu mau SNM seberapa percaya diri nih keterima? Kayak temanku ada tuh yang pede parah bakal keterima SNM, dan alhamdulillah emang keterima dia aja. Kayak dia santai aja hidupnya, nggak belajar UTBK, slow SNM gitu kan, sombong banget kayak. Kalau dulu Karania sama Kak Virginia gimana nih? Kalau aku jujur dulu tuh nggak yang sepede itu, karena pertama FK UNER tuh lumayan susah juga ya. Mereka coba mau jadi pilihan pertama juga. Terus aku ngebanding, di tahun-tahun sebelumnya di sekolah aku itu pasti 1 tahun tuh ada yang lolos SNM FK UNER, tapi di tahun 2020-nya nggak ada. Nah, jadi aku di 2021 nih kayak agak nggak yakin juga bisa lolos. Terus juga setelah pertimbangin aku compare nilaiku sama nilai kakak kelas yang udah lolos di situ, nilai aku ternyata nggak setinggi nilai mereka gitu. Jadi aku presentase aku dulu yakin tuh kayaknya cuma 50-60% gitu. Jadi nggak terlalu percaya diri lolos SNM sih kalau aku. Kalau aku sejujurnya sih cukup percaya diri ya, karena aku udah persiapin buat SNM tuh yang benar-benar dari kelas 10 aku udah belajar yang serius gitu. Aku juga anaknya nggak suka nongkrong atau hangout bareng temen. Jadi ya cukup percaya diri lah untuk bisa daftar SNMPTN. Terus kebetulan jurusan yang aku pengen itu lumayan sedikit sih peminatnya, kayak setiap tahun paling 1 atau 2 orang gitu. Terus dari aku kan angkatan 21. Nah, dari angkatan 19 sama 20 itu ada gitu yang keterima di jurusan aku. Jadi, dan aku bandingin nilai aku sama nilai kakak kelas aku yang angkatan 19 sama 20 itu. Terus aku mikir, wah kayaknya bisa nih, insya Allah keterima gitu. Terus kebetulan di atas aku, peringkat di atas aku maksudnya, itu nggak ada yang mau ngambil SAPPK juga. Jadi kayaknya sih aku percaya diri, maksudnya yakin gitu loh kalau misalkan bisa diterima dari jalur SNM. Berarti udah pede parah lah ya kalau Kak Virginia mah. Tapi nggak terlalu pede parah sampai nggak belajar buat SNM gitu.
Ya Aku benar ya. tetap belajar SBMPTN itu menurut aku kewajiban sih. Emang Karena kan teman saya yang itu backup nggak perlu kita dicontoh gitu. sih. Benar nih. Jadi contoh Kak Virginia aja teman-teman, jangan contoh teman saya, emang gak bener dia mah. Setelah daftar SNMPTN main Dota ya Allah. Tapi ngomongin soal tadi nih, Kak Virginia kan bilang katanya alhamdulillahnya di atas aku tuh nggak ada yang, maksudnya yang nilainya di atas Kak Virginia kan tadi ya, nggak ada yang minat ngambil ke SNMPTN di ITB. Nah, aku pernah denger nih, katanya kalau ada lebih dari satu jurusan, lebih dari satu orang yang daftar SNMPTN di jurusan yang sama, persentase diterimanya justru berkurang nih untuk dua-duanya. Tapi itu bener nggak sih, Kak? Atau cuma hoax doang nih? Atau mungkin Karania juga tahu? Oh, Virgi dulu kali ya. Oh iya, boleh. Kak Virginia nih. Apa ya, berdasarkan yang guru BK aku bilang di SMA sih, kalau bisa hindarilah itu ngambil jurusan yang sama di universitas yang sama, apalagi kalau misal di atas kita, peringkat di atas kita itu ada yang pengen ngambil jurusan yang sama dengan kita dan di universitas yang sama juga. Walaupun memungkinkan aja nih buat keterima dua-duanya, tapi lebih baik dihindari. Dan sebaiknya sih menurut aku jangan asal ngambil yang penting peluangnya gede gitu loh. Pastiin kayak lebih pentingin ini aja, kita tuh mau ambil jurusan yang emang benar-benar kita mau. Kalau misalkan di atas kita ada yang pengen ngambil jurusan yang sama, ya berarti kita ganti universitas aja gitu. Soalnya menurut aku nggak masalah universitas manapun, yang penting jurusan yang kita ambil itu sesuai dengan passion kita. Kalau dari aku sih gitu sih. Iya, tadi Rifa tanya kalau misal ada dua yang daftar di jurusan dan PTN yang sama itu ngurangin persentase keterima buat keduanya ya. Kalau menurut aku sih nggak yang kayak mengurangi persentase lulus keduanya gitu sih, enggak. Cuma kayak kata Virgi tadi tuh kayak bahaya gitu loh, karena jatuhnya nanti tuh kayak senggol-senggolan antar teman satu angkatan sendiri. Karena kan biasanya kayak kalau sekolahnya nggak top-top banget tuh kan kadang cuma satu yang keterima di jurusan sama PTN itu gitu. Jadi kalau misal ada dua anak nih, menurut aku resiko banget. Daripada gitu mending mungkin bisa cari jurusan yang lain yang emang dia minat gitu. Tapi kemarin di tahun 2021 nih ada teman di sekolah aku ada yang kayak gitu. Jadi yang satu nih kalau nggak salah dia peringkat 7 ya. Yang satunya lagi sekitar 20 apa 30-an gitu lah rankingnya. Dua-duanya sama-sama daftar di jurusan sama PTN yang sama. Dan tahu nggak yang keterima itu justru yang peringkat bawah. Padahal yang peringkat bawah ini nggak ada prestasi, nggak ada apa. Jadi agak heran juga sih, nggak tahu ya, karena lagi-lagi nggak ada transparansi penilaian SNMPTN ya. Cuma kalau menurut aku nggak yang ngurangin presentase keterima, cuma ya jadi resiko aja. Pasti salah satunya ada yang nggak lolos gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Tadi nih ngomongin, kalau tadi kan Kak Virginia bilang di tempatnya dari tahun 20 atau 19 alumni-alumninya ada. Tadi Karania juga punya alumni gitu nih di tempat masuknya. Nah, apa pendapat kalian kalau misalnya ada sobar yang mau daftar SNM tapi nggak ada alumni dari sekolahnya di jurusan yang dia pengen di univ itu? Oke, aku coba jawab dulu kali ya. Kalau menurut aku walaupun nggak ada alumni, masih ada peluang kok bisa lolos. Kayak semacam, emang kalau nggak ada alumni, kenapa nggak kamu aja yang jadi pelopor gitu. Cuma emang alumni itu bisa meningkatkan presentase lolos di SNM di jurusan itu ya. Cuma walaupun nggak ada alumni itu masih ada harapan lolos kok. Bisa jadi selama ini nggak ada alumni yang daftar ke situ karena mereka takut, ngerasa kayak nggak sanggup, nggak bakal lolos gitu lah. Jadi kayak nggak ada yang nyoba gitu. Ya kenapa nggak kalian nggak coba aja, siapa tahu kalian bisa jadi alumni pertama yang masuk di jurusan itu. Karena sekitar 2019 sampai di sekolah aku tuh juga kejadian kayak gitu. Ada selama itu kayak di PTN Top 3 ini ada yang kayak takut gitu loh, kayak nggak ada sih, nggak pernah ada alumni di situ, di semua jurusan nggak ada. Tapi di 2019 ini ada yang nekat daftar dan ternyata lolos, nggak ada alumni sama sekali loh. Jadi ada kok kesempatan untuk lolos. Nah iya benar banget, kesempatan itu pasti ada. Jadi jangan takut buat nyoba, walaupun nggak ada alumni dari sekolah kita yang diterima di jurusan yang kita pengen, di PTN yang kita pengen gitu.
kenapa nggak kita aja gitu yang pertama jadi pelopor, kata Rania tadi. Jadi ya jangan takut sih, karena emang kesempatan itu pasti ada. Jadi kalau misalnya nggak ada alumni, kita jadi yang pertama ya, biar nanti adik kelas kita bakal dengan bangga bilang, oh kesini aja deh, ada alumni soalnya, gitu ya. Tapi bener tadi tuh katanya Karania, ada apa namanya yang tadi saya takatinnya itu, yang nyoba gambling buat masuk ke top 3 dan top 3 univ Indonesia dan ternyata keterima gitu teman-teman. Tapi kalau boleh tahu nih Karania dari SMA mana nih? Aku SMA 1 Bangil, Pasuruan. Oh, dari Pasuruan. Kalau Kak Virginia dari SMA mana nih? Kalau aku dari SMA Negeri 1 Kota Serang. Oh, dari SMA Negeri sekarang. Kalau aku nggak perlu tanyain lah ya, sobar ya. Nggak ngaruh juga, aku SBMPTN soalnya. Oke, tadi kan kita udah bahas-bahas tentang alumni nih. Nah, sebenarnya kan kenapa alumni itu bisa jadi salah satu faktor penentu, karena kan ada jaminan. Jadi menurut logika aku ya teman-teman ya, menurut logika aku tuh kenapa alumni itu bisa berpengaruh, karena ada kayak jaminan gitu. Oh, dari sekolah ini tuh mahasiswanya seperti ini loh. Akhirnya ada semacam perasaan mungkin dari univnya ya, kayak oh udah deh dari SMA ini aja, soalnya tadi SMA-nya bagus, SMA-nya berkualitas, berarti SDM-nya juga berkualitas. Nah, gimana kalau ada alumni yang bermasalah, baik itu dalam perilakunya, misalnya dia bikin ya kelakuan apa gitu, atau misalnya IP-nya justru yang jelek gitu. Apakah itu dapat mempengaruhi kelulusan di SNMPTN? Soalnya kan kalau alumni itu berpengaruh baik sebenarnya, tapi kalau alumni jelek gimana nih? Kalau menurut aku sih mungkin emang bakal ada pengaruhnya ya buat yang di bawah-bawahnya. Cuma kayaknya nggak langsung yang berpengaruh kayak langsung mengurangi persentase kelolosan gitu. Biasanya kalau kasus kayak gini, alumni yang di sana misal behave-nya kurang baik, itu biasanya ngaruh ke jumlah kuota. Bisa jadi PTN itu ngurangin kuota untuk sekolah itu karena dilihat alumni kayak gini udah kurangin aja kuotanya gitu. Cuma menurut aku ya kayaknya nggak yang ngurangin persentase kelolosan, cuma ngurangin kuota aja dan itu kan pasti juga ngaruh ya. Kalau menurut kamu gimana, Vera? Iya ya, benar banget, bisa jadi kayak ngurangin kuota, dan apa ya? Kalau misal bermasalahnya dari perilaku sih, mungkin bakal berpengaruh itu banget banget gitu ya. Karena kan apa ya, gimana ya? Mencemarkan nama baik SMA kita lah gitu. Tapi kalau misalkan IP-nya nggak terlalu bagus atau gimana, menurut aku sih nggak seberpengaruh perilaku jelek sih. Oh, jadi kalau berarti sebagai mahasiswa SNM nih nggak ada pressure lah ya buat, ih gila IPK gue harus bagus nih, IP gue harus tinggi soalnya nanti adik-adik tingkat gue biar bisa masuk sini, nggak ada pressure kayak gitu ya? Kalau dari aku sih ada sih. Oh, ada Pasti malah. ada. Karena apa ya? Ya aku sih mikirnya usaha aja yang terbaik gitu. Sebisa mungkin dapetin IP yang bagus, soalnya apa ya, gimana ya? Ya biar adik-adik kelas kita di SMA juga kayak enak gitu. Kuotanya mungkin bisa ditambahin sama PTN tersebut gitu. Jadi ya berusaha yang terbaik lah, nggak peduli juga sama IP gitu. Berarti indeks penilaian semester 1 aman? Alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Kalau Karania gimana nih kalau Karania? Kalau aku sih lebih kayak sebisa mungkin nggak sampai kena masalah aja sih. Jadi mungkin nggak terlalu yang ada pressure buat berprestasi banget gitu ya. Tapi yang penting jangan sampai bermasalah gitu. Kalau Kak Arifa sendiri gimana nih? Wah, semester saya satunya mahasiswa SBM sih ya. Dan alhamdulillah IP saya memang tidak 4 sih, tapi nggak di bawah 3 juga sih. Ya, sekitar situ lah. Alhamdulillah masih bilang bagus. Enggak sih, sebenarnya nggak bagus, saya nggak puas sebenarnya sama nilai saya. Cuman ya udah lah ya, gimana lagi. Semester ini masih bisa ditingkatin kok, Kak. Oh iya juga ya, masih maba kemarin, masih kaget masuk teknik. Aku teknik teman-teman, tapi informatika. Jadi nggak ada tekniknya sebenarnya. Kagak tahu kenapa namanya teknik, bingung saya juga. Tapi nanti kita bahas di episode teknik informatika ya. Sekarang SNM dulu. Oke, lanjut. Kalau gitu, kan Karania sama Kak Virginia ini dua-duanya dari IPA nih.
Tapi nih Kak Virginia, Karania, gimana kalau ada anak IPA yang pengen ngambil SNMPTN tapi lintas jurusan? Tadi kan kalau nggak salah Karania juga sempat mention kalau kelas 10 tuh sempat pengen linjur tapi malah tertarik ke FK lagi, jadi ya nggak jadi linjur gitu. Nah, gimana kalau misalnya ada anak IPA yang pengen SNM lintas jurusan ke Sosum? Apakah ada harapan untuk lolos gitu? Dan kalau misalnya ada harapan, itu tuh perlu memenuhi kriteria yang seperti apa gitu?